Mengapa kita perlu visi? Mengapa hidup ini perlu visi? Nah, saya mau menjelaskan lebih dahulu apa itu visi dan apa itu misi. Karena dua-duanya beda dan banyak orang yang bingung. Apa itu visi? Nah, visi adalah to become, menjadi. Saya mau menjadi istri yang paling setia dalam hidup saya di kampung saya, misalkan. Jadi saya mau menjadi hamba Tuhan yang bisa memenangkan banyak orang. Itu visi. Saya atau Yayasan Mercy adalah yayasan yang ingin menjadi yayasan yang punya integritas dan bisa menolong yayasan-yayasan yang lain untuk bisa melayani dengan baik. Itu contoh, menjadi, to become. Visi adalah to do. Visi adalah melakukan. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai menjadi seperti apa, Anda harus melakukan sesuatu. Melakukannya itu yang disebut dengan misi, mission. Sedangkan untuk menjadi seperti apa, itulah visi. Nah, saudara-saudara, hidup ini perlu visi. Apa itu visi? Kemampuan untuk melihat ke depan hidupmu seperti apa, mau menjadi seperti apa. Ya kan? Abi bisa maju ke depan. Ini contoh aja, saudara. Jadi saya bisa melihat tanganmu, garis tanganmu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bisa lihat garis tangannya Abi, ini hurufnya M. Jadi saudara tahu artinya suatu saat dia akan mati. Nah, tetapi sebelum mati dia akan M, menikah. Iya kan? Luar biasa. Nah, begini. Saya mau tanya, sebelum kamu mau menikah ini, kamu punya visi tidak dalam hidupmu bahwa kamu suatu saat akan menikah? Kamu sudah ada bayangan nanti kamu mau menjadi suami yang seperti apa dan sebagainya dan sebagainya? Sudah, Pak. Sudah Sudah ada. Sejak kapan kamu bayangkan kamu akan menikah orang dari luar negeri itu? Ada enggak bayangan? Ada, sebelum saya datang di Bali. Jadi sudah punya? Iya, sudah punya. Luar biasa, saudara. Jadi I think Georgie, you know that he already dreamt having a wife from overseas before. Wow. Sudah ada bayangan mengenai Georgie enggak yang dari Melbourne waktu itu? Belum ada sama sekali. So he didn't have any idea about you having in his life at that time. Okay, good. Nah, jadi kamu sudah pengen menjadi seorang suami dari istri yang dari luar negeri. Apa yang kamu lakukan dalam rangka untuk mencapai itu? What you do in order to get your vision? Belajar bahasa Inggris. Learn English. Jadi visinya punya istri dari luar negeri, maka misinya adalah belajar sesuatu, melakukan sesuatu untuk mencapai visi. Terus berkomunikasi, berani untuk berkomunikasi. Ya, belajar berkomunikasi dan tiap hari praktek. Tiap hari mempraktekkan bahasa Inggris, ya kan? Ya. Jadi kemudian kamu berani nembak cewek, ya dari luar negeri, Ya. berani melangkah, ya kan? Jadi in order to get your vision, you need to do your mission. Ya. Saudara harus melakukan sesuatu. Tepuk tangan buat Abi. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, tidak terlalu sulit untuk hidup bagi mereka yang sudah punya visi. Nah, visi adalah menghadirkan masa depan di masa kini. Jadi orang yang berani menghadirkan masa depan di masa kini, dia sudah bisa membayangkan nantinya seperti apa, menjadi seperti apa, menjadi seperti apa. Dia tidak akan sulit memfokuskan diri untuk melakukan apa. Jika tidak ada visi, ya ini celaka, ini paling celaka orang ini. Mari kita akan baca, saudara-saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Tolong ini tulis di dahi saudara, atau di tangan saudara, atau tulis di dapur, atau di ruang tamu, di ruang tidur saudara. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum,
Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Tanpa visi, tanpa pewahyuan, liarlah rakyat. Tanpa visi dalam hidup saudara, pernikahanmu jadi liar, hidupmu jadi liar, apalagi masa depanmu tidak jelas, kantongmu tidak bisa diandalkan, dompetmu barangkali tidak bisa dipercaya, hidup tidak ada visi. Kemarin saya ketemu dengan Pak John namanya, selesai kelas di Lapas Kerobokan, dia mendekati saya, Pak Paulus, saya dulu pengen masuk Sati, sekolah Alkitab. Tapi saya membatalkan itu, gara-gara saya batal melayani Tuhan, hidup saya jadi hancur lebur, sekarang saya berakhir di Kerobokan. Sebentar lagi saya mau keluar, saya mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus punya visi. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara memahami ini bahwa cara Tuhan melakukan rencananya selalu pakai orang. Makanya Tuhan memberikan rencananya lewat orang. Tuhan ingin melahirkan bangsa Israel. Tuhan cari siapa yang bisa jadi saluran. Maka Tuhan kasih visi kepada orang yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan kasih visi, kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Tuhan untuk menjalankan rencananya selalu pakai manusia. Makanya Tuhan meminjamkan visinya kepada Anda. Jadi bagaimana caranya membedakan ini visi atau ini ambisi? Visi datang dari Tuhan, kemampuan yang dilakukannya, suplainya dari Tuhan, ujung-ujungnya akhirnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, itu visi. Tapi kalau itu, wah, saya punya visi menjadi orang paling terkenal di bumi ini. Saya setelah menjadi orang yang terkenal, saya ingin membangun patung saya sendiri. Saya mengharapkan nanti orang akan datang setiap kali lewat patung saya, sujud menyembah saya. Kemudian saya akan taruh orang untuk tanda tangan. Siapa yang menyembah saya, kaosnya akan saya tanda tangan. Atau ada staf saya yang ada di situ. Nah, kalau itu tujuannya untuk memuliakan diri sendiri, itu bukan visi, itu namanya ambisi. Jelas ya? Visi datang dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ambisi adalah dari aku, untuk aku, oleh aku. Nah, orang yang punya visi, saudara-saudara, saya mau kasih tahu sebelum kita membahas jika tidak ada visi. Visi itu membahagiakan. Karena visi itu berarti Anda sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Kalau visi itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, kita hanyalah alatnya, kita hanyalah rekan sekerjanya. Jadi berbahagialah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ini contoh. Saya tidak menyangka kalau tadi malam tiba-tiba Pak Craig Muller itu tanya, Paulus, ada donor yang tertarik pelayanan yang baru. Kamu punya pelayanan baru tidak? Saya bilang, baru pulang dari penjara. Dan bukan kebetulan 2 hari yang lalu ada lapas narkotika dari Bangli juga minta supaya kita bikin sekolah yang sama di sana. Saudara-saudara, waduh Paulus, itu proyek yang bagus. Tolong bikin proposal hari ini. Hari ini saya harus bikin proposal. Saudara-saudara, kita tidak tahu kalau itu dari Tuhan. Semua sudah dikirim. Kok ada ketua lapas narkotika datang ke sini? Saya tidak tahu Pak Rudi, kok tiba-tiba dia datang, ketuanya langsung dengan 3 orang stafnya datang minta tolong supaya bisa kerjasama dengan lapas yang ada di Bangli. Dari mana dia mendengar bahwa Mercy punya sekolah pengembangan kepribadian di dalam penjara Kerobokan?
Dan saudara-saudara, bukan kebetulan saya teringat, oh di sini ada Bimas Kristen, saya undang Bimas Kristen. Kemarin dia tergerak, dia pengen ikut melakukan sesuatu untuk pelayanan penjara. Kalau itu visi dari Tuhan, Tuhan sudah sediakan orang-orang yang lain. Dan saudara-saudara, saya yakin ini pelayanan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Kemarin sudah ada yang bilang, Pak, saya mau keluar nih, saya tidak tahu mau tinggal di mana. Saudara-saudara, kita harus berdoa. Mungkin suatu saat Mercy punya rumah singgah namanya Halfway House. Amin. Saya upload di Facebook saya Pak Craig Maher yang adalah chaplain, atau dia adalah pendeta yang menangani penjara-penjara di Australia. Dia bilang, Paulus, saya tidak sabar lagi mau datang. Dia pernah saya ajak ke kerobokan. Ketika visi itu dari Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang namanya provision. Provisi. Kalau itu dari Tuhan, kalau visimu datang dari Tuhan, bukan karena ambisi, Tuhan punya cara untuk menyuplai apa yang Anda perlukan. Haleluya. Jadi beranilah bervisi bagi Tuhan. Katakan kepada teman saudara. Nah, sekarang saudara tanyakan dengan sedikit nada agak keras. Sudah punya visi belum? Sudah punya visi belum, saudara-saudara? Nah, kalau itu visi dari Tuhan, tanda bahwa itu dari Tuhan, maka Anda pasti melibatkan Tuhan untuk mencapai itu. Ya kan, saya ulangi. Kalau saya tanya kepada Edi, kau punya visi apa? Saya bikin toilet di rumah, Bapak. Untuk bikin toilet Anda tidak perlu Tuhan, saudara bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau saya punya visi, ingin menjadi atau ingin mendirikan sebuah yayasan yang bisa menjadi berkat bagi kampung saya, nah itu dari Tuhan. Amin. Saya tanya, Arvin, mau visimu ke depan apa? Saya mau menjadi istri, Bapak. Itu tidak perlu Tuhan. Kau memang sudah dipanggil untuk menjadi istri. Amin. Ya, jadi oke, saya mau menjelaskan ini penting sekali. Nah, ketika tidak ada visi, apa yang terjadi? 3 hal ini. Ketika tidak ada visi, when there is no vision, there is indecision. Ketika tidak ada visi, Anda akan sulit membuat keputusan. Termasuk keputusan dalam hidup. Ya kan? Karena tidak ada visi. Visimu apa? Saya tahu lah. Sonde tahu, Bapak. Ya. Kau visinya apa ke masa depan? Mengalir sah. Dengar ini kalimat ini, saudara. Ya kan? Dengar ini, bagus sekali. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus ayat 1, pasal 1 ayat 78. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kemudian ada ayat 7 bilang begini. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang tidak punya visi, tidak punya arahan, mau membuat keputusan apa? Kapan hari saya melihat ada remaja naik sepeda motor lawan arah, dia tenang saja. Mungkin dia tidak punya penglihatan bahwa itu jalan satu arah. Sampai dihentikan oleh orang, salah. Itu orang yang tidak punya visi, jalannya ngawur. Nggak bisa buat keputusan dalam hidupnya. Sudah tahu itu istri orang, diambil. Itu harta milik orang, diambil. Anda tidak punya arahan dalam hidup. Orang macam begini bikin susah di kampung. Iya kan? Mereka yang selalu bikin susah dalam hidup adalah mereka yang tidak punya visi. Karena orang yang tidak punya visi tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan tidak punya prioritas. Jelas? Kasihan sekali orang yang tidak punya visi. Yang lain bangun pagi semangat kerja. Dia kerjaannya bangun lagi, tidur lagi. Doanya satu, Tuhan aku berdoa supaya ada rezeki nomplok. Kalau bisa hari ini ada rezeki jatuh dari langit, rezeki dari paman lo,
Rezeki, berkat itu adalah bagian daripada usaha kita kepada Tuhan. Berdoa minimal. Tapi doa saja tidak cukup, harus ada usaha. Maka dalam hidup ini, saudara-saudara harus bisa membuat keputusan. Nah, keputusan bisa dibuat karena ada arahan. Arahan datang karena ada punya arah. Pandanganmu mau kemana, visi hidupmu mau kemana. Saya ulangi sekali lagi, yang masih jomblo-jomblo ini tolong terapkan ini, saudara-saudara. Terapkan. Saya minta Debbie melakukan yang sama. Sebelum kamu pacaran dengan pemuda ini, tanya dulu visi hidupnya apa. Ini penting sekali. Saya kurang tahu dulu Pak Roni ditanya sama Ibu Rina, visi hidupmu apa sayang, gitu, ada tanya. Oh gitu. Ya. Ibu Tari dulu waktu mau menikah tanya dulu. Tanya tidak? Tidak. Jadi mengalir sah. Ya. Pokoknya aku dinikahi laki-laki. Ya dah. Ya kan. Saudara-saudara yang single nih, nomor satu, kalau ada orang yang masuk minta, sebelum dia masuk minta, tanya dulu, kamu punya visi apa? Tujuan hidupmu yang jelas apa? Saya sudah jelas, dari sejak pacaran, tujuan kita menikah apa, sudah jelas. Saya sudah bilang sama ibu, kita sama-sama mau melayani Tuhan. Ya maka waktu kami menikah saya ngarang lagu sendiri, ajari kami Tuhan untuk selalu melayani. Ada lagunya, khusus untuk pernikahan itu. Nanti saya nyanyikan waktu ulang tahun pernikahan kami yang ke-100, saya nyanyikan itu. Iya, tenang aja, sudah saya harap saudara mau hadir nih. Ulang tahun pernikahan saya yang ke-100. Amin. Haleluya. When there is no vision, ketika tidak ada visi, maka akan kesulitan membuat keputusan. Karena visi itu akan menolong kita memberikan arahan. Yang kedua, di mana tidak ada visi, di sana akan ada perpecahan. Amsal pasal 28 ayat yang kedua. Kalau bangsa berdosa, penguasa berganti-ganti. Kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Kadang-kadang yang menyatukan orang adalah visi. Jadi yang menyatukan suami istri sebetulnya adalah visi. Untuk apa kita menikah? Ya. Yang menyatukan staf, yang menyatukan bangsa, visi. Visi kita apa? Indonesia bangkit. Ya kan? Visi kita apa di sini? Kita punya visi, saudara. Kita punya kerinduan untuk menjadi sebuah yayasan yang memberkati, yayasan yang bisa melibatkan banyak orang untuk terlibat melakukan tindakan sosial. Visi. Nah, visi itulah yang membuat kita menyatukan hati untuk melakukan misi. Maka dalam hidup ini, kalau yang satu ingin ke utara, yang satu ingin ke selatan, sudah saya bayangkan apa yang akan terjadi. Seperti orang yang berdiri di dua perahu. Coba sekali-sekali berdiri di dua perahu. Lama-lama terbelah badan saudara. Ya, kaki satu ke sana, kaki satu ke sana. Ketika suami istri sudah beda visinya, itu akan berbahaya bagi kelanggengan rumah tangga saudara. Makanya saya mengatakan dari awal, tolong satukan visi dulu. Kalau itu sebuah organisasi, ketika antara gembala, wakil gembala, majelis beda visi, rontoklah itu gereja. Maka seorang pemimpin adalah seorang yang visioner. Salah satu ciri bahwa Anda adalah seorang pemimpin adalah punya visi. Ketika pemimpin tidak punya visi, dia bukan pemimpin, dia administrator. Seorang administrator tidak perlu visi, dia menjalankan, mengejawantahkan visi pimpinannya. Atau saudara adalah orang sistem atau manajer. Saudara memanage apa yang ada, yang diberikan oleh pemimpin saudara.
Seorang pemimpin adalah seorang yang punya visi. Amin. Saya senang dengan Pak Jokowi. Dia sudah punya visi tahun 2024 pindah kantor. Belum jadi ini. Nusantara ibu kota kita yang baru belum jadi. Tapi dia sudah punya planningnya, gambarnya sudah ada. Karena apa? Saudara-saudara, visi. Visi membuat orang bisa jelas dengan kehidupan, langkah-langkah apa yang mau dibuat dan biayanya berapa, sudah ada. Dan itu menyenangkan, baru lihat bayangan, belum jadi kenyataan, itu menyenangkan sekali visi. Susi punya visi? Sudah membayangkan suatu saat ada laki-laki yang menggandeng kamu ke altar? Diiringi lagu apa itu? Semua karena cinta, ya kan? Coba Susi, kamu ini belum ada suami tuh, membayangkan aja tiap malam kamu senyum sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, maka jangan takut bermimpi, jangan takut bervisi, karena saudara-saudara belum dapat aja udah menyenangkan, apalagi dapat. Amin. Haleluya. Kalau tidak percaya tanya Caroline. Sebelum dia dapat Rovinus, dia sudah membayangkan. Dia pengen menikah dengan seorang laki-laki yang lebih tinggi dari dia, yang kulitnya berlawanan dengan dia, yang mencintai dia, ya kan? Sudah membayangkan. Membayangkan aja udah senang. Makanya orang yang punya visi itu punya gairah. Ada gairah untuk hidup. Bangun pagi, karena apa? Dia mau melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak ada visi, bingung. Bukan hanya engkau yang bingung, orang lain jadi bingung. Bingung melihat hidup saudara. Dan kalau tidak ada visi, dalam rumah tidak ada visi, mulai dari rumah. Ditanya papa, visi papa apa untuk hidup ini? Visi papa untuk hidup anak-anak papa apa? Visi papa untuk rumah tangga masa depan apa? Saya sudah membayangkan nanti masa depan saya, saudara. Ya kan? Saya sudah tahu nanti 10-20 tahun yang akan datang, apa yang saya akan lakukan, saya sudah tahu. Walaupun itu mungkin terlaksana, mungkin tidak terlaksana, tidak ada masalah. Ya kan? Saya hanya akan keliling dari panti ke panti, mengunjungi anak-anak, barangkali reuni dengan anak panti, mengunjungi mereka. Ya kan? Siaran dari radio ke radio barangkali menjadi berkat bagi banyak orang, ya kan? Saya mengunjungin barangkali Abi sudah punya anak, ya kan, berkunjung di Australia sana, ya, ketemu, ya. Membayangkan kan tidak ada salahnya. Saudara-saudara, saya kasih tahu nih, jangan takut bermimpi yang besar buat Tuhan. Saya ulangi lagi, jangan takut bermimpi besar buat Tuhan. Katakan kepada teman saudara. Kalau mimpi tidak jadi kenyataan, Anda masih untung. Pernah punya mimpi, sehingga bisa cerita sama anak cucu nanti. Pak Roni bisa cerita sama anak cucu, ya. Dulu opa pernah punya visi. Daripada tidak ada cerita, walaupun ceritanya tidak jadi kenyataan, ya kan. Tapi saya pernah punya visi. Dan visi itu yang menolong keluarga kita sehati, sepikir, sejalan, melakukan. Haleluya. Yang ketiga, jika tidak ada visi, ada collision. Orang yang tidak punya visi itu seperti orang naik bom kar. Tahu bom kar? Ada yang belum naik bom kar? Tolong diajak ke Tiara. Itu naik bom kar itu tidak ada aturan, ya kan? Karena tidak ada arah, tidak ada rambu-rambu. Saudara tabrak sini, tabrak sana, ya kan? Bemper saudara nabrak kanan, nabrak kiri, ditabrak dari belakang, tabrak dari samping, masing-masing tidak ada arahan. Collision, tabrakan. Saudara-saudara, ketika tidak ada visi, pada akhirnya hidupmu akan kandas karena tidak ada arahan. Dan saya kasihan ya, ada temannya Rasul Paulus, 1 Timotius 1 ayat 19 ayat 20 bilang, berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar dan dengan hati nurani yang suci.
Nah, perhatikan baik-baik. Ada orang-orang yang tidak peduli akan suara hati nuraninya. Sehingga hancurlah kepercayaan mereka. Kenapa? Tidak ada arahan dalam hati. Mengapa? Hati nuraninya tumpul. Orang yang hati nuraninya tumpul tidak ada tuntunan. Orang yang tidak punya tuntunan hidupnya sembarangan. Tabrak kanan, tabrak kiri. Waspada. Kalau saudara hidup tidak punya aturan, tidak mempercayai apa yang menjadi kebenaran, saya bisa bayangkan orang yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sering salah lihat. Udah jelas-jelas itu uang negara dia ambil, karena dia tidak tahu, tidak punya patokan, boleh atau tidak boleh. Ya kan? Pernah mendengar ada orang yang suka salah kamar? Ada suami yang suka salah kamar. Udah jelas-jelas itu kamar pembantu, dia tidur di situ. Salah kamar, sampai 3 pembantunya hamil. Istrinya nangis-nangis, dia bilang, suami saya suka salah kamar. Kok ada suami salah kamar? Karena tidak punya aturan main, tidak punya patokan hidup, tidak punya arahan hidup. Orang-orang seperti ini akan bikin susah dalam hidupnya. Saudara-saudara, mengapa kita perlu visi? Supaya bisa membuat keputusan, supaya ada kekuatan ketahanan, supaya tidak ada tabrakan dalam hidup kita, dan supaya pada akhirnya kita bisa tersenyum di akhir kehidupan kita seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di akhir kehidupan kita bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, untuk menjadi juara, Anda tidak, untuk menjadi orang yang mengakhiri dengan baik, tidak perlu harus jadi juara dalam hidup ini. Yang penting arah kehidupanmu seperti yang kamu rindukan, menjadi seperti apa dirimu. Visi. Amin. Saya kasih tahu yang sudah hidupnya 50 tahun ke atas, jangan pikir ini akhir dari segalanya. Abraham, Musa, dan yang lain-lain, mereka mulai melangkah pada waktu umur 80-an. Dan survei terakhir membuktikan kapan orang dibilang umur produktif. Selama ini kita bilang 30, 45, salah. Survei terakhir umur produktif adalah 60 tahun ke atas. Cuma kaget kan? Karena di umur itu Anda sudah punya hikmat, Anda punya ilmu, Anda punya pengalaman, Anda bisa menggandakan diri. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, Anda bisa membekali banyak orang untuk berhasil. Maka umur itu adalah umur yang sangat produktif. Jadi Pak Roni sekarang umur berapa? Ya, masih 51, terlalu muda. Ya, masih bisa produktif, rintis lagi 2 gereja. Ya kan? Sebelum kita meninggalkan dunia ini, lakukan sesuatu. Be productive, do something. Life is short. Haleluya. Hakuna matata. Pasti saudara tidak tahu. Hakuna matata tidak tahu. Be happy, don't worry. Hakuna matata. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tetapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sampai sekarang ini saya tidak tahu untuk apa hidup ini. Oh, saudara-saudara, Anda adalah orang yang sangat membutuhkan arahan sekarang ini. Katanya ada 2 hari yang sangat penting dalam hidup saudara. Dan jangan lupa 2 hari ini, hari kelahiran dan hari mengapa Anda dilahirkan. Untuk apa Anda dilahirkan dalam dunia ini. Dan untuk itulah saudara perlu visi dari Tuhan. Hidup ini sekali. Lakukan sesuatu yang berpartner dengan Tuhan, melakukan yang untuk memuliakan nama Tuhan, dan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara. Tuhan bisa melakukan. Amin. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau telah memanggil kami, memperlengkapi kami dengan karunia-Mu, dan kami diberi kesempatan untuk melakukan yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang punya visi dalam hati, taruh tanganmu di hatimu.
Saya tidak tahu, itu mungkin menyangkut pelayanan, menyangkut keluargamu, menyangkut masa depan anak-anakmu, menyangkut gerejamu, menyangkut yayasan, atau menyangkut apa saja, bahwa Anda punya kerinduan yang besar untuk melakukan yang besar, untuk membesarkan nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu akan mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang berani bermimpi bagi Tuhan. Dan diberi kekuatan untuk meraih mimpi bersama dengan Tuhan. Kami tahu ketika kami berani bervisi, Tuhan menyediakan provisi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, beranikan kami, kuatkan kami. Berikan kami gairah untuk melakukan apa yang menurut manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah segalanya mungkin. Amin. Roh Kudus, datanglah. Kudus, datanglah saat aku menyembah. Amin, amin, amin. Amin. Saya undang Pak Yohanes untuk berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah dituliskan. Roh Kudus. Haleluya Bapak Ibu. Mari kami siapkan hati kita semua untuk dijamah dan dilawat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari naikkan pujian ini. Undang Roh Kudus. Roh Kudus datanglah. Kami yakin dan percaya akan ada keajaiban, akan ada mujizat. Haleluya, haleluya. Jangan pandang pergumulan saudara, jangan lihat masalah saudara. Jangan berfokus kepada sakit penyakit saudara. Tapi mari kita akan lihat Bapa di surga, kita akan melihat Tuhan Yesus. Kita akan memandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala keajaiban. Haleluya Tuhan. Sementara saudara Bapak yang ada di studio akan menaikkan pujian ini, ada banyak pokok-pokok doa yang dinaikkan. Ada yang minta disembuhkan dari sakit kanker darah. Ada yang minta disembuhkan dari sakit gagal ginjal. Ada yang minta disembuhkan dari asam lambung, asam urat. Ada yang minta disembuhkan dari stroke. Ada yang meminta keajaiban karena anaknya lahir dengan cacat, ada kelainan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Tuhan melihat penderitaan saudara. Dan saudaraku yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Engkau sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Imanmu dilihat oleh Tuhan. Dan percayalah, terima kesembuhan pada pagi hari ini. Terima kesembuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong mereka. Roh Kudus, Engkau yang menjamah mereka. Saudara-saudara yang membutuhkan keajaiban, membutuhkan terobosan karena keuangan, harus ada saudara yang saudara mau dibayar dan deadline waktunya sudah mendekat. Percayalah, kalau engkau membutuhkan keajaiban, datang kepada Tuhan, berserah kepada Dia. Tuhan yang berfirman, mari semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau yang membutuhkan keuangan, membutuhkan terobosan keuangan, ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat. Biarlah hikmat Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu dan Ibu keluar dari masalah ini. Pujilah Tuhan, sembah Tuhan. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mampu mengadakan mujizat di padang gurun sekalipun. Haleluya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mendambakan
momongan, mendambakan keturunan, mendambakan teman hidup, mendambakan hikmat untuk menyelesaikan ujian-ujian dan pergumulan Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menjamah mereka, Roh Kudus menolong mereka, sehingga mereka mengalami keajaiban bersama dengan Engkau, mengalami mujizat bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang memberkati kami, biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu kami dambakan, kami nantikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami akan menerima jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Karena Bapa kami Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang mengerti akan pergumulan kami, dan Tuhan yang mengajari kami untuk keluar dari segala pergumulan, sehingga kami adalah menjadi umat pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami terima keajaiban-Mu, kami terima mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, karena Tuhan setia melakukan keajaiban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.